Ya, halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai representation and description atau representasi dan deskripsi citra digital. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Geraldi dan rekan saya Nanda Rizky Duto yang akan mempresentasikan materi kali ini. Setelah kita mempelajari segmentasi citra yang telah dibahas oleh kelompok sebelumnya, sekarang kami akan mempresentasikan bagaimana citra itu dapat direpresentasikan dan dideskripsikan sehingga citra dapat diproses lebih lanjut. Hasil representasi dan deskripsi itu dapat digunakan untuk melakukan recognition, compression, dan pemrosesan lebih lanjut seperti penggabungan objek, simplifikasi objek, atau bahkan melakukan tracking suatu objek. Nah, terdapat dua pendekatan dalam merepresentasikan atau mendeskripsikan suatu wilayah atau region. Yang pertama, berdasarkan karakteristik eksternal. Karakteristik eksternal itu kita gunakan berdasarkan batas atau boundary-nya, di mana kita pilih karakteristik ini ketika fokus kita yaitu karakteristik bentuknya. Sedangkan pendekatan yang kedua itu karakteristik internal berdasarkan region atau wilayahnya. Kita pilih karakteristik ini ketika fokus kita yaitu properti wilayah seperti warna, tekstur, dan sebagainya. Nah, tetapi dalam merepresentasikan suatu objek atau region, kita bisa menggunakan kedua pendekatan ini secara bersamaan. Nah, untuk mendeskripsikan suatu region atau wilayah berdasarkan representasi yang dipilih, pertama kita lakukan representasi. Misal kita merepresentasikan suatu batas atau berdasarkan batasnya, berdasarkan boundary-nya. Kita dapat mendeskripsikan batasnya ini berdasarkan fitur-fitur yang ada pada boundary, yaitu panjangnya, orientasi, kemudian jumlah lengkungan yang ada pada batas tersebut. Kemudian kita juga dapat mendeskripsikannya dengan mengukur secara statistik wilayah tersebut atau region tersebut. Batas atau garis tepi itu didefinisikan sebagai sebuah urutan titik yang membatasi suatu wilayah. Jadi batas itu ada di titik terluar dari suatu wilayah. Contoh, kita punya suatu citra biner, di mana objek itu kita beri label 1 dan background point itu bernilai 0. Citra diisi dengan batas 0 untuk menghilangkan adanya kemungkinan suatu objek bergabung dengan batas atau garis tepinya, sehingga informasi yang dihasilkan akan menjadi hilang. Nah, yang pertama ada metode boundary following untuk merepresentasikannya. Kita dapat menggunakan algoritma Moore boundary tracking, di mana kita punya titik awal B0 yang merupakan titik paling atas dan paling kiri dari suatu citra yang diberi label 1. Contoh di sini, kita punya titik paling atas dan paling kiri yang bernilai 1 itu kita jadikan sebagai B0. Kemudian C0 itu merupakan neighbor sebelah barat dari B0 dan merupakan background point dari citra B. Jadi C0 ini neighbor sebelah barat dari B0 dan merupakan background point-nya karena di sini bernilai 0. Kita dapat menguji neighbor dari B0 ini dimulai dari C0 dan dilanjutkan secara jarum jam. Dan kita akan melambangkan pixel pertama yang dijumpai dan bernilai 1 sebagai B1 dan C1 menjadi background point setelah B1 diproses. Misal, sini kita udah dapat B0 dan C0 ya. Kemudian kita cari neighbor pertama yang kita jumpai bernilai 1, yaitu ada di sebelah timur B0. Nah, kita jadikan B0 ini sebagai kotak abu-abu dan B selanjutnya itu adalah neighbor yang bernilai 1. Jadi kita jadikan di sini B dan C-nya ini sebagai background point C1-nya atau yang setelah B0 ini diproses. Nah, di sini kita anggap aja B1-nya itu sebagai B dan C1-nya sebagai C. Jadi di sini kita pakai B dan C aja, nggak usah B1 dan C1. Dan di sini pada tahap ketiga bahwa B itu memiliki 8 neighbors yang dilambangkan dengan N1 sampai N8, dimana kita akan mencari NK pertama yang bernilai 1. Jadi
dari 8 neighbor ini, atau misal di sini ada B, kita punya 8 neighbor atau 8 pixel di sekitarnya, 8 sel di sekitarnya. Kita akan mencari neighbor pertama yang bernilai 1. Jadi kita lakukan secara jarum jam. Misal dari C ini kita lakukan secara jarum jam, kita ketemu neighbor pertama itu di sebelah timur B, maka di sini akan menjadi B1 selanjutnya. Kemudian begitu seterusnya sampai kita lakukan dan diperoleh B-nya itu sama dengan B0 dan boundary point selanjutnya yaitu B1, atau maksudnya itu adalah kembali ke titik awal atau starting point-nya lagi. Nah, metode kedua yaitu dengan menggunakan chain codes. Chain codes ini digunakan untuk merepresentasikan boundary dengan sebuah segmen garis lurus yang terhubung dengan panjang dan arah yang ditentukan. Jadi ada dua jenis chain code. Yang pertama 4 directional atau 4 arah, dan 8 directional atau 8 arah. Dimana chain codes ini dimulai dari angka 0 pada arah timur dan berlawanan dengan arah jarum jam hingga didapatkan seperti ini. Nah, permasalahan dari chain code ini yang pertama ada long code. Long code ini maksudnya adalah akan sangat sulit ketika chain code yang dihasilkan itu begitu panjang, karena akan menjadi kompleks dan komputasinya menjadi lambat. Kemudian low noise robustness, dimana ketika ada derau pada hasil segmentasi dari citra itu akan menyebabkan sampling boundary-nya itu menjadi tidak detail lagi atau ada informasi yang hilang, sehingga kita dapat melakukan resample boundary-nya dengan menggunakan grid spacing yang lebih besar. Jadi sel-sel yang digunakan itu menjadi lebih besar. Kemudian pada chain codes ini juga memiliki ketergantungan pada titik awalnya atau starting point-nya, sehingga kita perlu mencari nilai integer minimumnya untuk mendapatkan titik awal yang paling baik. Contoh di sini kita mendapatkan chain code pada 4 directional seperti ini, 10103322. Kemudian kita lakukan shifting ke kiri untuk mendapatkan nilai integer minimumnya. Kita pindahkan satunya ini ke kanan sehingga didapatkan 01033221. Nah, permasalahan berikutnya yaitu normalisasi sudutnya. Kita dapat mencari first difference atau transisi yang terjadi antara setiap chain code yang dihasilkan. Misal di sini 10103322. Transisinya itu kita gunakan kaidah chain code-nya berlawanan arah jarum jam. Misal di sini 1 ke 0. 1 ke 0 itu kita membutuhkan 3 kali transisi. Jadi 2, 3, 0. Kemudian 0 ke 1 itu 1 kali transisi. 0 ke 1, 1. Maka kita tulis 3, 1, 3, 3, 0, 3, 0. Atau kita bisa tulis dalam bentuk perhitungan antara transisi pada kode awal dan kode akhirnya, karena di sini dilakukan shifting, maka dari 2 ke 1 itu dapatkan 3 kali transisi, maka kita tulis di awalnya ini 3, 3, 1, 3, 3, 0, 3, 0. Contoh, kita ingin meresampling outer boundary seperti ini dengan menggunakan 4 directional dan 8 directional chain code. Nah, kita buat dulu sampling boundary-nya menjadi seperti ini dalam grid spacing seperti ini. Kemudian pada 4 directional chain code-nya, karena dia tidak punya arah diagonal, maka kita gunakan chain code yang ada. Jadi ketika dari sini ke sini kita nggak bisa langsung kita tarik dari sini, tetapi kita gunakan chain code-nya dari sini ke sini dulu baru ke sini. Begitu seterusnya. Sedangkan yang 8 directional bisa langsung dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini, dan pada 8 directional ini akan lebih mirip dengan sampling boundary-nya, karena ya di sini kita bisa langsung aja bikin diagonal. Kemudian contoh berikutnya, dimana kita punya citra yang memiliki noise, kemudian di sini kita masking yang lebih untuk melakukan smoothing dengan 9x9 average. Kemudian di sini kita dapatkan citra yang sudah di smooth dengan melakukan threshold menggunakan metode Otsu. Kemudian kita dapatkan outer boundary-nya dari gambar sebelumnya. Dan dari gambar ini kita buat poin boundary-nya. Jadi titik-titik boundary-nya kita buat pada gambar ini sesuai dengan grid spacing-nya.
Dan kita dapatkan subsample boundary seperti ini supaya lebih jelas, dan titik-titik ini kita hubungkan agar kita dapatkan chain code-nya seperti ini. Jadi kita gunakan directional Freeman chain code dan kita cari lagi first difference-nya. Misal dari sini 0 ke 0 0, 0 ke 6 di sini 6, 6 ke 0 itu 2 kali transisi, dari 0 ke 6 ini 6, dan seterusnya sampai didapatkan akhir dari kodenya. Metode berikutnya yaitu perkiraan poligonal. Tujuan dari metode ini yaitu dengan untuk menangkap bentuk asli dari citra dengan batasnya itu menggunakan jumlah segmen seminimum mungkin. Jadi pendekatan ini tuh sebenarnya sangat cocok untuk melakukan pemrosesan citra digital. Namun permasalahannya dalam mencari segmen-segmen yang ada pada citranya itu akan memakan waktu, karena akan sangat sulit untuk mencari segmennya berdasarkan karakteristik tertentu. Namun kita punya solusi, yaitu menggunakan minimum perimeter polygon atau MPP. Contoh di sini ada suatu objek boundary yang digambarkan dengan garis lengkung hitam ini. Kemudian dari boundary ini kita masukkan ke dalam suatu grid cell, di mana garis hitam yang masuk ke dalam sel-sel ini kita beri arsir warna abu-abu muda. Nah, dari sini kita bisa dapatkan poligon di mana kita tarik garis dari setiap sudut sel-selnya yang saling terhubung. Jadi kita dapatkan poligon seperti ini nih, ya, di dalam sel-selnya. Kemudian wilayah yang ada dalam gambar tersebut atau regionnya itu kita beri warna abu-abu tua seperti ini. Abu-abu tua ini regionnya nih. Kemudian untuk yang konveksnya atau titik cembungnya, cembung yang berada titik terluar itu, yang menonjol keluar itu kita beri titik putih, dan yang menonjol ke dalam atau concave-nya itu titik hitam seperti ini. Nah, titik hitam ini kalau kita mau cari poligonnya, kita tarik aja nih titik hitam ini ke sel terluar ya. Kita tarik garis lurus ke sini, ini ke sini, ini ke sini, maka kita dapatkan seperti ini. Jadi titik putih ke hitam itu kita hubungkan, maka didapatkan poligonnya sama seperti sebelumnya, seperti ini. Nah, kemudian contoh selanjutnya, di mana sini kita punya binary image berukuran 566 kali 566. Kemudian kita buat boundary-nya seperti ini, di mana ketika kita ingin mencari MPP-nya menggunakan ukuran sel yang berbeda. Mana di sini 2, 3, 4, 6, 8, 16, 32. Nah, semakin besar atau semakin besar ukuran selnya, sel itu yang kotak-kotak ini semakin besar, boundary point yang dihasilkan semakin sedikit, sehingga garis yang ditarik pun semakin sedikit juga. Jadi poligon yang terbentuk akan semakin kecil. Seperti gambar ini nih, terakhir semakin lama semakin kecil, sehingga tidak spesifik atau informasi yang awal ini tidak sempurna atau hilang. Nah, pada perkiraan poligon ada dua teknik. Yang pertama merging. Merging ini menggabungkan titik yang ada di sepanjang batasnya atau tepinya. Merging ini dimulai dari titik awal hingga kita menemukan least square error itu melebihi thresholdnya atau regresi linearnya. Ketika kita ketemu kesalahan linearnya dan melebihi threshold, maka kita akan berhenti dan akan dilanjutkan dari titik terakhir sebelum terjadinya error atau kesalahan linearnya, dan kita akan mengulang tahap ini hingga selesai. Namun akan sangat sulit ketika kita ingin mendeteksi sudut tepi atau lekukan yang ada pada objek yang akan kita deteksi. Namun kita dapat melakukan splitting atau teknik yang kedua dengan membagi atau melakukan segmentasi berdasarkan suatu kriteria. Misal kita menggunakan kriteria berdasarkan jarak internal maksimum. Pada gambar ini kita dapatkan segmentasi dari objek sebenarnya ini. Kita dapatkan segmentasi, misal kita bagi dua berdasarkan jarak internal maksimum. Yang maksimum itu dari sini ke sini. Kita tarik A ke B. Kemudian dari ini kita segmentasi lagi nih secara sumbuye-nya. Kita tarik, misal di sini kita dapat internal maksimumnya dari sini ke sini. Kemudian ini dari sini ke sini.
Maka ini yang akan kita jadikan sebagai vertisnya, dimana kita akan tarik garis dari ujung ini ke sini, kemudian ke sini, sehingga didapatkan pola atau bentuk seperti ini. Nah, inilah hasil poligon yang kita dapatkan ketika menggunakan atau membagi atau melakukan segmentasi berdasarkan kriteria tertentu. Namun kita juga dapat melakukan splitting dengan memeriksa setiap segmen untuk memisahkan berdasarkan kriteria lain seperti kesalahan linearnya. Metode berikutnya yaitu signatures. Pada signatures ini, representasi fungsional satu dimensi ini dilakukan dengan memplotting jarak dari titik sentroid ke boundary-nya sebagai suatu fungsi sudut. Jadi ada yang namanya distance versus angle atau jarak versus sudut yang akan merepresentasikan polar. Nah, sifatnya ini ada dua, di mana dia akan bersifat invarian terhadap suatu translasi dan non-invarian terhadap rotasi. Nah, ketika melakukan rotasi, kita perlu menentukan titik awalnya atau starting point-nya. Starting point ini kita bisa memilih dengan mencari titik terjauh dari centroid dan menggunakan chain code-nya untuk menentukan titik awalnya. Nah, signatures ini bisa juga dicari dengan membuat histogram dari nilai tangen sudutnya. Contoh, di sini ada dua gambar, yaitu lingkaran dan persegi. Pada lingkaran, r-nya atau signatures ini kita dapatkan konstan karena jari-jarinya ini selalu sama ketika kita mencari setiap sudutnya atau amplitudenya ini akan selalu sama. Nah, sedangkan pada persegi ukuran dari sini ke sini, kemudian dari sini ke sini itu akan berbeda karena sudut yang didapatkan akan berbeda antara ini dengan yang di sini nih. Nah, sehingga kalau kita lakukan penggambaran waveformnya pada yang persegi ini akan didapatkan seperti ini. R-nya itu sama dengan A secant theta dari 0 sampai theta per 4 dan A cosecant theta dari pi per 4 sampai pi per 2 di sini. Nah, seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, di mana di sini kita punya dua boundary yang berbeda. Di sini garis lengkungnya ada 3 dan ini ada 4. Nah, kita dapatkan r-nya itu akan berbeda. Jadi di sini ada 3 peak dan 3 lembah. Sedangkan pada di sini karena ada 4 lengkungan, maka di sini didapatkan 4 peak. Nah, itu disebabkan karena yang tadi saya jelaskan, di mana sudut itu akan berpengaruh pada hasil perhitungannya, sehingga perlu ditentukan bagaimana pemilihan titik awalnya ketika kita melakukan suatu rotasi. Nah, kelebihan dari signatures ini yaitu lebih mudah mendeskripsikan satu dimensional boundary daripada yang 2 dimensi. Nah, kekurangannya itu karena hanya dipengaruhi oleh nilai minimum dan maksimum, maka scaling ini tidak detail, jadi akan mempengaruhi informasi yang dihasilkan pada saat kita mencari r-nya. Metode berikutnya yaitu boundary segments. Boundary segments ini yaitu pendekatan yang bermanfaat ketika boundary-nya itu terdiri dari satu atau lebih lekukan pada batasnya. Jadi ada dua istilah di sini, convex hull dan convex deficiency. Nah, permasalahan noise pada segmentasi dapat kita atasi dengan melakukan smoothing, dengan mencari nilai rata-rata dari k-neighbor-nya dan melakukan perkiraan poligonnya. Nah, convex hull itu adalah hasil dari boundary-nya. Jadi, convex hull ini adalah himpunan lekukan terkecil yang tidak berada di antara D atau convex deficiency yang di arsir ini dan S. Jadi ketika kita mencari, maka kita dapatkan partition boundary-nya seperti ini. Kemudian metode berikutnya skeletons. Skeletons ini representasi struktural bentuk dari wilayah datar dengan mengurangi suatu boundary-nya menjadi sebuah graf dengan algoritma yang namanya itu skeletonizing atau tining. Nah, nama dari skeleton ini yaitu melakukan transformasi medial axis. Nah, mat ini merupakan
metode yang digunakan dalam mencari skeletonsnya. Misal, mat dari suatu wilayah R dengan batas B, di mana setiap titik P dalam R ini akan dicari neighbor terdekat dalam boundary-nya. Nah, pada gambar ini kita tarik nih, tarik sudut dari sini ke tengah, kemudian bertemu di sini, kemudian kita bagi lagi wilayah ini dengan batas B. Nah, titik-titik ini akan dicari neighbor terdekat dari dalam boundary-nya. Contoh, ketika kita gambar ada ini, maka kita tarik lagi ke sini. Nah, ini akan menjadi segmentasinya atau skeletonizing-nya. Jadi dia mirip seperti rangka pada tubuh manusia. Nah, ini contoh representasinya. Tahap pertama kita tandai titik P1, kemudian akan dihapus jika memenuhi kondisi berikut, di mana NP1-nya itu lebih dari 2 dan kurang dari 6. Kemudian TP1 itu sama dengan 1, dan P2 atau P4 itu bernilai 0, dan P6 dan P8 itu bernilai 0. Nah, NP itu adalah jumlah dari titik-titik yang ada di sekitar P1. Misal, di sini kita cari neighbor-nya. Neighbor yang tidak bernilai 0 kan dihitung. Misal di sini kita punya P1. Kemudian P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 kita hitung. Misal di sini ada, berarti N-nya itu adalah 1, 2, 3, 4. 4. Jadi dia memenuhi kondisi A. Kemudian untuk T-nya di sini ada 3 kalau kita lihat. Karena dia transisinya itu ada 3. Misal di sini 0 ke 1 itu ada 3. Misal di sini 1, kemudian di sini 2, dari sini ke sini 3. Nah, T itu merupakan transisi dari 0 ke 1. Kemudian di sini step 2 kita lihat kondisi C dan D-nya ini diubah menjadi P2, P4, P8 sama dengan 0 dan P2.P6 dan P8 sama dengan 0. Kenapa? Karena pada titik ini kita lihat P8 di sini 1, maka kita akan menghilangkan dulu P8-nya untuk mendapatkan boundary-nya supaya memenuhi kondisi berikut. Nah, jadi algoritma Henning tadi menerapkan step 1 untuk menandai titik tepi untuk dihapus, kemudian kita hapus titik yang ditandai tersebut, kemudian kita terapkan step 2 untuk menandai sisa titik tepi untuk dihapus, sehingga kita bisa menghapus titik yang ditandai lagi. Kita melakukan ini hingga tidak ada titik tepi yang dapat dihapus pada saat algoritma ini berhasil dieksekusi, sehingga kita dapat menghasilkan skeleton wilayahnya. Kemudian masuk ke materi boundary descriptor, mana kita mulai dari basic descriptornya atau deskriptor dasarnya. Kita dapat mencari diameter dari suatu boundary B dengan menggunakan rumus ini. Itu maksimum jarak yang diukur dari titik PI dan PJ pada boundary-nya. Nah, di sini ada istilah basic rectangle dan eccentricity. Eccentricity ini merupakan rasio antara sumbu major dengan sumbu minornya. Kemudian ada kurvatur. Kurvatur ini merupakan tingkat perubahan kemiringan, di mana titik simpul P disebut segmen konveks jika perubahan kemiringan pada P itu non-negatif atau positif. Selain itu, selain dari ini, maka disebut konkav. Nah, di sini ada basic rectangle, maksudnya itu seperti ini. Jadi di sini ada shape number. Jadi kita akan mencari angka terkecil dari difference pertama pada chain code lingkaran yang telah dijelaskan sebelumnya. Misal di sini ada ordo 4. Ordo 4 di sini maksudnya adalah 4 garis. 4 garis ya. Jadi di sini kita dapatkan chain code-nya 0321 menggunakan 4 directional chain code. Di sini dari 0 3 2 1. Nah, kita dapatkan difference-nya itu 3 3 3 3. Kenapa? Karena dia akan berputar terus kan. Jadi 0 ke 3 3, 3 ke 2 3 transisi, 2 ke 1 3 transisi. Maka kita dapatkan shape number itu sama kayak difference-nya. Nah, kalau untuk yang order 6 ini atau order 6 ini, kita lihat di sini difference itu 303303. Nah, pada shape number ini kita ingin mencari angka terkecil dari difference pertamanya. Jadi kita dapat melakukan shifting lagi kayak yang tadi.
untuk mencari nilai terkecil. Contoh di sini, nah di sini ada yang order 8 dengan bentuk seperti ini. Ini kalau kita shifting maka didapatkan shape numbernya seperti ini. Karena ini adalah integer terkecil atau integer minimumnya. Nah, contoh dari gambar ini kita ingin menghitung shape numbernya. Nah, pada tahap pertama kita buat basic rectangle dulu, dimana cari order segi 4n dengan membagi basic rectangle-nya. Misal kalau kita buat ini basic rectangle seperti ini, kita bisa bagi berapa kali berapa atau berapa ukurannya. Di sini kita dapatkan di sini 3 kali 6. Nah, dari 3 kali 6 ini kita buat chain code-nya. Di sini kita dapatkan boundary-nya seperti ini. Ya kan? Nah, dari sini kita baru dapatkan chain code dan first difference-nya. Dimana first difference-nya seperti ini. Dan akhirnya kita cari nilai integer minimumnya untuk mendapatkan shape number dari bentuk ini dengan melakukan shifting. Kemudian masuk ke metode yang selanjutnya dari descriptor, di mana ada Fourier descriptor. Nah, Fourier descriptor ini menggunakan koordinat dari SK, yaitu XK dan YK, di mana K ini angka dari 0 hingga K-1. Nah, dari SK atau bilangan kompleks ini, untuk mencari Fourier descriptor ya, kita dapat menggunakan discrete Fourier transform dari SK-nya ini. Jadi SK ini dikalikan dengan eksponensial dari minus J2Pi UK per K besar untuk mencari Fourier descriptor-nya. Kemudian kita cari inverse dari Fourier transform apabila yang diketahui adalah Fourier descriptor-nya untuk mencari titiknya. Jadi dari titik-titik ini kita bisa cari Fourier descriptor-nya, dan Fourier descriptor itu bisa kita gunakan untuk mencari titik-titik yang ada. Contoh seperti ini nih. Ini sebenarnya mirip seperti yang tadi. Jadi boundary-nya ini semakin kita gunakan yang sel-nya semakin besar, maka hasil yang didapatkan semakin jauh dari bentuk aslinya. Titik-titiknya jadi tidak sempurna, tidak mirip dengan gambar aslinya. Kemudian boundary descriptor yang ketiga yaitu dengan statistical moments. Jadi bentuk dari segmen boundary itu dapat dideskripsikan secara kuantitatif menggunakan statistika. Contoh di sini ada normalisasi GR terhadap suatu area satuan sebagai histogramnya. Nah, GR ini merupakan peluang dari nilai RI yang terjadi, dan K ini merupakan jumlah titik yang ada pada boundary-nya. Jadi kita bisa menggunakan momen ini untuk mencari boundary descriptor-nya yang akan dijelaskan pada materi berikutnya. Momen ini digunakan untuk mencari momennya. Nah, contoh di sini ada gambar boundary segmennya. Kita dapat merepresentasikan dengan menghitung normalisasinya dari rumus yang tadi untuk mencari fungsi satu dimensinya atau dalam bentuk diskritnya seperti ini. Nah, fungsi ini akan digunakan pada materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya.